1 tahun 9 bulan. Saya nggak pernah ninggalin sekolah, tapi terasa itu luntur itu. Sekali ninggalin sekolah, astagfirullah, itu karena kerja itu kan. Ya, tapi ternyata teman saya ada saja yang istiqomah. Belakangan hari saya paham, bagaimana saya bisa istiqomah? Ngaji, nggak ada lagi. Mendisiplinkan waktu, jadi bukan meluangkan waktu, bukan. Mengalokasikan waktu untuk ngaji. Seminggu sekali cukup. Dengan mengaji itu selalu bertambah ilmu. Mengaji itu bukan baca Quran, bukan, itu tadarusan, itu mengaji sunnah hukumnya. Ini yang wajib, memahami, merubah pemikiran gitu. Mengaji yang merubah pemikiran, yang membangkitkan pemikiranmu gitu. Mengaji yang membuat bustannya. Gitu. Itu saya selama 15 tahun ini mengaji seminggu sekali aja. Wah, kalau ngaji itu ngantuk, malas, setan ini. Tapi kalau diajak ngomongin orang 5 jam gak mau berhenti. Bener kan? Apalagi pacingko. Sebanyak-banyaknya uang terus. Mana haram lagi ya. Jadi bisa istiqomahnya itu karena mengaji. Dan itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Oh, wajib bagi muslim dan muslimah. Artinya kalau tidak dikerjakan dosa gitu. 2. Penyakit. Di zaman kejayaan Islam, di zaman para khalifah, itu sampai umat Islam menemukan angka 0. Dikembangkan itu, sehingga angka-angka Romawi itu sulit kan, menulis pakai angka Romawi itu sulit. Maka dengan angka 0 itu berkembanglah komputer. Itu dasar dari komputer itu ditemukannya angka 0. Karena meriset terus ketemulah angka 0 itu. Luar biasa. Titik. Baca tanpa titik. Tanpa titik koma. Kemudian pengobatan. Pengobatan model Islam, habatus sauda. Bekam. Ya. Itu luar biasa itu. Tapi di zaman khalifah, di zaman kekhilafahan, terus diriset. Muncul Ibnu Sina. Dia sampai menulis buku, ratusan buku tentang menjaga atau apa itu tentang jantung. Gak bisa nih dengan bekam. Berkembang teknologi, kedokteran, Canon, ada kitab Canon. Canon di situ tentang apa? Perawatan jantung. Dan Ibnu Sina itu yang Avenzina yang disebut Avenza, Avenzina disebut di Barat itu adalah bapak kedokteran modern. Ini ada kewajiban menuntut ilmu. Umat Islam menemukan mesiu di Cina. Wadlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Belajar apa di Cina? Ternyata dapat arsitek. Arsitektur. Kemudian tenun, sutra. Dan yang paling besar mendapatkan mesiu. Karena orang Cina suka membakar petasan dan mercon. Kembang api. Dikembangkan jadi apa? Meriam. Di saat Roma, Yunani itu senjatanya manjani, ketepel itu, ketepel raksasa itu, untuk menghancurkan tembok-tembok benteng. Umat Islam pakai meriam. Itu berkembang teknologi, termasuk pengobatan. Ada ikhtiar untuk berobat. Si dokter itu mengobati, dia nggak tahu sakit apa, nggak tahu dia apa yang dirasakan. Ini, apalagi sekarang ya darahnya dicek, ada infeksi nih, kalau melihat dari hasil lab ada infeksi, diperiksa lagi. Oh, ada infeksi di limpahnya, di mananya. Kemudian dioperasi. Sembuh. Alhamdulillah. Si dokternya, alhamdulillah, aku bermanfaat bagi dia. Kamu sakitnya menggugurkan dosa, ikhtiar berobatnya itu mendapat pahala. Karena wajib ikhtiar berobat. Rasulullah aja dibekam kok. Gitu. Cuman masalahnya sekarang bagaimana kita mentakdiskan gitu. Aduh, berkat dokter nih saya sampai semua itu. Maka dokter kayak gitu tuh, orang-orang yang seperti itu dibayar negara dengan mahal. Diberi imbalan yang mahal. Tapi tetap mereka itu berimannya kepada Allah. Maka kamu sembuh tuh karena Allah. Tapi kamu berperan ikut menyembuhkan, kamu berperan berikhtiar ingin sembuh. Nah, itu pahalanya di sana. Ada peran di situ untuk berikhtiar. Tidak boleh malas.
nggak sembuh-sembuh juga, sudah ketentuan Allah itu. Maka sabar di situ. Ada wanita hitam ya, dia wanita hitam ini budak ya. Ya Rasulullah, aku sakit. Kalau sakit dia berteriak-teriak. Kenapa? Ayan, kejang-kejang, matanya terbelalak, giginya gemertak gitu ya, mengadu gitu. Gak kuat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu sabar, kamu hanya dapat pahala saja. Sementara dia itu wanita, gak punya aktivitas lain, gak punya anak, gak ngurusin anak, gak punya suami, jadi pahalanya sedikit sekali. Wanita bujangan kan gitu, wanita lajang. Kalau punya anak kan waktu melahirkan saja udah menggugurkan dosa. Menyusui anak pahala lagi. Mendidiknya apalagi seperti tadi, alif bata itu dong, wah pahalanya luar biasa. Tapi dibuang lagi tuh pahalanya dengan tidak berjilbab, ngomongin orang. Nah, itu. Kembali ke tadi Pak. Pengobatan, ya. Jadi ada ikhtiar si wanita tadi, ya Rasulullah, kalau aku kumat, itu, kalau aku datang ayanku, auratku kemana-mana. Nah, kan didoakan oleh Rasulullah. Jadi dia nggak minta sembuh, tapi minta didoakan supaya auratnya tidak kemana-mana. Maka ketika ayan tuh dia nggak terguling-guling di tempat sampai Allah. Nah, itu menggugurkan dosa-dosa dia. Sabar gitu terhadap kena penyakit itu. Tapi kalau berikhtiar untuk cari sembuh, itu dia dianjurkan. Maka dalam Islam itu dipacu untuk mencari obat-obatan sampai muncullah dokter-dokter itu. Kalau sekarang Islam nampak mundur itu karena ada itu kisahnya beda lagi. Itu runtuhnya daulah khilafah, sejak itu mulai mundur. Kemudian yang ketiga itu jodoh. Ya. Itu juga ada peran di sana. Ininya makna sa'adah. Makna sa'adah.